Jangan dulu berdoa buat yang lain, tapi berpusatlah kepada kasih Yesus. Kalau kita dalam rumah tangga, kalau ada terasa hambar, ya, maka harus kasih itu menjadi pusat. Nah, ketika itu menjadi pusat, apa yang terjadi? Hubungan menjadi lebih baik. Yang tadinya renggang menjadi erat. Itu pengikat itu penting banget, ya. Jadi menjadi erat sekali. Dan ada wujudnya apa? Ada saling mengampuni satu dengan yang lain. Tanpa kasih itu tidak bisa mengampuni. Karena pengampunan itu adalah sebuah keputusan. Bukan sekedar ya ampuni dengan mulut tapi dalam hati tidak ada pemberesan. Makanya sangat penting tentang kasih ini. Nah, terus selanjutnya dalam 1 Yohanes 4:18, dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita mengalami kasih dan kita sudah berdoa dan sudah bermohon kepada Tuhan, limpahi aku dengan kasih-Mu, yang ada apa? Tidak ada ketakutan lagi. Survei menentukan kenapa banyak orang meninggal karena COVID. Bukan COVID-nya yang membuat orang meninggal, tapi ketakutannya yang membuat orang meninggal. Dengar di sana, dengar berita sini, sudah mulai menurun imannya dan menurun imunnya. Dua hal ini terjadi. Kenapa? Karena ketakutan itu yang berkuasa. Makanya sangat penting kita supaya kita mengalami kasih ini. Kasih ini membuat kita menjadi orang bijaksana. Kita bisa cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Ya, kenapa? Karena kita tahu kalau kita mendengar dan kita tahu apa yang kita harus lakukan dari apa yang kita dengar. Misalnya mulai dari rumah tangga. Ya, kalau istri berbicara sesuatu, kita cepat tanggap, ya, cepat tanggap. Tapi ada orang enggak. Ketika istrinya berbicara, langsung dibantah. Ah, itu aja omonganmu. Ada yang lain. Nah, sebenarnya istri itu kebutuhannya ingin didengar. Tapi kalau suami nggak mau mendengar perkataan istrinya, pasti dia suatu akan cerita sama orang lain. Karena suami tidak bisa menjadi tempat untuk dia bercerita. Jadi pengalaman ini sangat penting sekali kita kita sampaikan kepada orang lain. Saya sendiri belajar tetap dalam kondisi ini. Nah, ada satu peristiwa seorang ibu. Dia berbicara kepada suaminya dan suaminya belajar untuk cepat tanggap. Dia mendengar dan mendengar dan mendengar. Dan akhirnya suami tanya, apa masalahnya, mah? Sudah selesai. Waktu tadi eh, suami mendengar dan mendengar dan mendengar apa keluhan istri. Dan itu sudah terobati, sudah selesai. Nggak perlu ada persoalkan. Tetapi ketika suami tidak menjadi bijaksana, tidak hidup dalam kasih tadi ini, langsung membuat satu batasan, itu saja, ngapain gua dengar itu. Nah, itu yang membuat kadang-kadang hubungan dalam rumah tangga tidak menjadi harmonis. Yang ada apa? Ketakutan. Apa yang terjadi ketakutan di sini? Kalau saya ungkapkan nanti, belum tentu dia respon dengan baik. Kadang-kadang bisa jawabannya tidak menyenangkan, maka daripada bermasalah, udahlah nggak usah ceritakan. Kadang-kadang orang memendam dalam hatinya. Sesuatu yang dia harus ungkapkan tidak diungkapkan karena ada ketakutan. Apa yang muncul? Ketakutannya, takut dimarahin, takut ditolak. Bermacam-macam muncul ketakutan ini. Tapi kalau kita hidup dalam kasih, baik istri, baik suami, menerapkan itu, kasih menjadi pusat, maka apa yang terjadi? Melenyapkan ketakutan. Tidak ada ketakutan lagi. Ketika tidak ada ketakutan, saya optimis sekali buat kita semua yang mendengar hari ini. Berkat Tuhan pun tidak terhalang untuk kita alami. Kita butuh kebutuhan hidup untuk apalagi kondisi sekarang, pandemi sekarang. Waduh,
Kadang-kadang ada orang bilang, aduh susah, makin susah hidup ini. Dulu agak mudah, sekarang ini udah makin susah, udah seret berkatnya. Tapi saya sering katakan kepada orang lain, terutama buat hamba-hamba Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan yang sudah memanggil kita, Tuhan bertanggung jawab untuk segala kebutuhan kita sebagai hambanya atau kita sebagai umatnya. Tuhan bertanggung jawab. Yang penting bagian kita lakukan. Tuhan juga mengerjakan bagiannya. Apa bagian kita? Kita belajar mempraktekkan kasih. Mulai dari rumah tangga sampai kepada tetangga, sampai kepada saudara. Yang kita mau praktekkan bagaimana kita menyatakan kepada orang lain bahwa kita sudah mengalami kasih dari Yesus. Nah, dari tindakan kita lah orang bisa lihat bahwa kita sudah mengalami namanya kasih Kristus. Tindakan apakah yang ada orang lihat? Pertama, kita melihat orang lain, kita tunjukkan dengan wajah yang dengan senyum, kita sapa orang. Coba kalau saya ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak saling menyapa dengan senyum, itu akan mengurangi tingkat stres. Tapi kalau tidak ada seperti itu, wah ini akan menjadi berat. Tapi belajar terus upayakan. Yang kedua apa? Apa yang ada pada kita lakukan, kita berikan kepada orang lain, tapi harus pusatnya adalah kasih. Tidak ada unsur supaya saya dipuji, tapi kasih yang mendorong kita. Apa saja saya perbuat dengan segenap hatiku, aku perbuat seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya tetap pusat adalah kasih. Maka apapun kita berikan pada orang lain, itu dasarnya adalah kasih. Orang itu berterima kasih dan atau tidak, kita tidak permasalahkan itu. Yang penting kita lakukan apa yang Tuhan suruh. Saya percaya, saudaraku, kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan hal ini, luar biasa. Saya ada kalanya kalau saya dapat berkat dari orang lain, saya tahu ini berkat dari Tuhan. Dan saya tahu berkat yang saya terima itu bukan buat saya semua. Saya melihat bahwa berkat yang saya terima itu ada bagian orang lain di berkat itu. Maka saya berdoa, Tuhan, kemana saya salurkan berkat ini? Tuhan, ajari saya. Tunjukkan kemana saya salurkan. Dan maka setiap bulan saya harus menjadi penyalur berkat juga apa yang saya terima. Dan terus itu menjadi gaya hidup. Kenapa gaya hidup? Karena berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi gaya hidup dan mengalami yang namanya sukacita yang meluap-luap. Rupanya kalau kita mempraktekkan apa yang Tuhan suruh, wow, kita akan mengalami sukacita. Maka apakah firman Tuhan? Tidak berkat orang memberi daripada menerima. Wah, artinya apa? Kata berkat di sini yaitu pengalaman rohani dengan sukacita. Dan kita mau berbuat lagi. Kita mau mempraktekkan lagi. Dan terus berulang-ulang. Itu menjadi satu kebiasaan yang baik. Dan ini saya praktekkan sendiri, saudaraku. Maka dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, luar biasa, ya. Bahkan ada orang bilang begini, Pak Pendeta, jum Bapak kita bertanggung jawab 1 tahun, Pak, kita bayar, Pak. Waduh, saya bilang ini saya nggak pernah mengeluh soal itu, tapi orang bilang begitu, Pak, Bapak ada rekening nggak, Pak? Kita mau transfer sejumlah dana untuk Bapak, karena dorongan kasih juga. Saudaraku, banyak hal yang kami alami sendiri di luar daripada apa yang kami pikirkan. Kenapa? Kami belajar mempraktekkan namanya kasih itu. Kami jarang sekali menuntut, tapi kami senantiasa mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa? Kalau kita dalam kasih melenyapkan ketakutan. Apa di sini ketakutan di sini? Ada banyak hal ketakutan. Ketakutan masa depan juga bisa ketakutan. Waduh, besok mau makan apa? Waduh, bagaimana kondisi begini? Ya pekerjaan juga nggak menentu, berkatnya juga. Jadi banyaklah ketakutan ini. Tapi kalau kita dalam kasih,
di luar kemampuan daya berpikir kita. Tuhan siapkan. Karena kita tidak bisa membuat ukuran bagaimana Tuhan memberikan jawaban dari segala kebutuhan kita sehari-hari. Justru saya belajar melihat dalam situasi yang sulit ada nilai-nilai positif. Apa nilai positif yang ada yang saya lihat dengan peristiwa COVID-19? Saya sering bicara pada orang lain bahwa COVID ini menjelaskan kepada setiap orang percaya bahwa gereja itu bukan gedung. Tapi gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya yang betul-betul mengerahkan diri tentang kasih Yesus di kayu salib. Dia sudah menyerahkan nyawanya dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan setiap orang yang percaya kepadanya dengan cara yang benar, dia pasti diselamatkan. Karena di depan Yesus tidak ada istilah mudah-mudahan. Ada kepastian yang nyata. Kalau kita selalu mengiring Yesus. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau pusat kita adalah kasih Yesus, kita tidak ketakutan tentang masa depan. Kalau ada ketakutan, perlu cek kenapa aku takut masa depan. Kenapa takut tentang kebutuhan bagaimana untuk tahun depan. Kalau kita dalam kasih, tidak ada sedikit pun kita taruh dalam hati kita tentang ketakutan masa depan. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang bertanggung jawab kepada setiap umatnya, pada setiap hamba-hambanya. Kebutuhan kita, Tuhan lebih tahu daripada kita sendiri. Karena dia melampaui segala akal, segala pikiran kita. Dia melampaui semuanya. Dan pada waktunya, apa yang kita butuhkan, Tuhan siapkan semuanya. Nah, ini luar biasa. Jadi kita tidak perlu ada lagi unsur-unsur ketakutan dalam diri kita. Kenapa? Semua disiapkan Tuhan. Ya. Dan tidak ada istilahnya, aduh bagaimana Tuhan memberkati kita. Saya punya pengalaman banyak dalam hal Tuhan bekerja ini. Pengalaman, kalau diundang orang untuk melayani ke berbagai tempat, saya hanya berkata, Tuhan, kalau Engkau izinkan saya pergi ke satu tempat untuk pergi ke sana, Tuhan juga siapkan semua kebutuhan, mulai tiket berangkat, untuk hotel, semua Tuhan siapkan. Suatu ketika saya ada undangan juga untuk mengunjungi Amerika ke Seattle. Kalau secara kemampuan saya tidak mungkin bisa berangkat ke sana. Kenapa? Karena tidak ada tabungan untuk bisa saya tunjukkan untuk mengurus visa untuk berangkat ke Amerika sebelum COVID. Tapi saudaraku, saya hanya berkata, Tuhan, kalau Tuhan punya rencana, Tuhan siapkan. Dari Amerika bikin surat untuk konsulat di Amerika di Indonesia. Waktu kami ngurus Surabaya. Dia katakan, kami mohon supaya pemegang paspor ini diberikan visa untuk berkunjung ke Amerika. Jadi permohonan bukan saya hanya bawa paspor doang. Tapi permohonan itu dari sponsor di Amerika. Maka waktu mau wawancara, dia lihat surat itu, dia bilang, pulang segera, tidak perlu kami wawancara, karena kami wawancara bukan dengan Anda, tapi kami wawancara dengan pihak sponsor Anda yang mengundang Anda datang ke Amerika. Dan saya pulang, saudara. Saya pulang, saya nggak sempat wawancara banyak-banyak, itu aja. Nah, pulang, seminggu kemudian, paspor dan visa sudah lengkap, diantar ke rumah. Itulah cara Tuhan. Jadi bisa berkunjung ke satu negara yang dimana keuangan saya tidak mendukung sebenarnya, tapi Tuhan siapkan, dan dari Amerika kirim tiket elektronik. Dan saya bisa berangkat untuk ke Seattle, dan saya butuh waktu 2 minggu sana, baru saya pulang.
Demikian sebelumnya ada juga panggilan untuk saya berangkat ke India. Uang tidak punya. Dan istri saya bilang, Papa, saya mau ikut juga. Saya nggak mau sendiri. Dan akhirnya saya ajak istri saya berangkat ke India. Selama 20 hari melayani di India. Dan semua Tuhan siapkan penginapan, makan semua. Dan sampai pulang sudah. Demikian juga ke negara-negara yang lain. Kenapa saya begitu kuat bagi Tuhan itu menyiapkan? Karena saya lakukan apa yang Tuhan mau. Saya doa saya, Tuhan, saya tidak mau melakukan apa yang Tuhan tidak mau. Saya hanya mau belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan perkataan saya sendiri, Tuhan, pasang resleting sesuatu yang Tuhan tidak mau saya ungkapkan. Tapi bukakan itu semua ke Tuhan mau saya ungkapkan. Jadi saya punya prinsip bahwa apa yang Tuhan mau saya lakukan, apa yang Tuhan tidak mau saya tidak melakukan. Saya terus belajar dalam doa saya itu, sehingga dalam setiap tindakan saya belajar untuk selalu komunikasi dengan Tuhan, sehingga sampai hari ini saya bisa mengalaminya luar biasa. Ya, jadi kalau seperti ibadah seperti ini itu tidak ada macet-macet. Mulai dari awal kami ibadah doa pagi dari jam 4.30 mulai hari Senin sampai Jumat 4.30. Dan itu tepat waktu, tidak ada istilahnya lambat-lambat. Siapa yang terlambat, petugas yang lambat, dia tidak diberikan untuk bertugas. Itu satu kedisiplinan kami buat. Kalau jam 4.30 belum ada nongol, berarti dia tidak bertugas. Siap digantikan yang lain. Itu yang kami lakukan. Dan itu berjalan dengan baik, saudara. Dan jam 5:30 sudah selesai. Begitulah kita lakukan. Berlaku dari hari ke hari ada pertambahan. Makanya tadinya kita kan jam 5 sampai jam 6, tapi kita rubah, kita majukan jam 4.30 sampai 5.30. Karena ada di bagian Indonesia bagian timur minta supaya jamnya jangan terlalu siang, karena ada perbedaan 1 jam. Bahkan di Malaysia juga begitu. Mereka minta supaya ada perubahan waktu itu. Maka mulai hasil ini selanjutnya kami sudah tetapkan bahwa jam 4.30 sampai 5.30 itu menjadi jam kami tetapkan untuk doa bersama dari Senin sampai Jumat. Dan hari Sabtu itu doa bersama juga, tapi khusus komunitas yang berbahasa Inggris. Dan itu kami kerjakan. Kenapa? Karena Tuhan menuntun kami melalui kasih-Nya, sehingga kami terus belajar sampai hari ini. Kami belum pernah tamat. Maka hal ini, saudaraku, kita belajar. Pertama, supaya kasih Tuhan nyata, kita harus pakaikan. Kita diberikan pilihan, memakaikan atau tidak. Nah, kalau kita memakaikan, pasti Tuhan nyatakan bagaimana kasih itu nyata dan kita lakukan. Dan kita semua bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, kita mau praktekkan. Tidak hanya sekedar kita menikah, tapi kita praktekkan, kita wujud nyatakan kepada orang lain. Bagaimana kasih ini betul-betul nyata dan kita praktekkan. Dan kita mau taat apa kata Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Jadi kita belajar, Tuhan, saya mau belajar melakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan melalui hati nurani. Dan kita tidak menolaknya, tapi kita lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan kita lihat bagaimana Tuhan menuntut kita. Nah, kadang-kadang ini satu kesaksian, saudaraku. Dalam grup kami, saya lihat seseorang perlu dibantu karena ada angin puting beliung yang babornya sampai rumah sakit Ermina, itu depannya aja itu pelangnya itu rubuh. Teman saya juga atapnya terbongkar. Saya berdoa, Tuhan, ini banyak orang hanya kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan nolong. Tapi saya diam-diam saya transfer itu kepada orang tersebut. Saya transfer sejumlah dana. Bukan besar, saudaraku, sedikit. Sesudah saya transfer, nggak lama kemudian itu 10 kali lipat Tuhan nyatakan, Tuhan berkati lagi. Saya bilang, terpuji nama Tuhan. Saya hanya ngasih ya 1 bagian, tapi 10 kali lipat Tuhan siapkan itu. Sehingga itulah cara Tuhan bagaimana memberkati kami.
Dan sampai terus kami lanjutkan lagi mempraktekkan kasih ini. Dan kasih ini menjadi pusat segalanya sehingga menjaga hidup. Lanjutkan terus, jangan pernah berhenti. Ini yang Tuhan mau. Dan terus kita kerjakan. Maka saya optimis bahwa grup kita ini, grup yang diberkati Tuhan, grup yang terus meningkat, terjadi pelipat gandakan. Kenapa? Karena kita semua ambil bagian dalam rencana-rencana Tuhan, mewujudkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan maksud dan kehendak-Mu. Tapi Tuhan sendiri berbicara kepada kami secara khusus, menjabarkan firman-Mu, sehingga kami bukan hanya pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga terjadi pelipat gandaan. Jumlah orang yang berkumpul semakin banyak berkumpul, dan mereka menerapkan sebagaimana firman-Mu arahkan buat kami Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.